Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk sebagai narasumber yang pertama, yaitu berbagi praktik baik inovasi pembelajaran berbasis TIK. Sebelumnya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, jadi kita perkenalan dulu. Bapak Ibu, untuk nama saya yaitu Muhammad Unggul Hidayatur Rahman. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Cibabat Mandiri 5, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Untuk media sosialnya, Bapak Ibu boleh bersilaturahmi ke Instagram saya maupun di YouTube saya. Baik, Bapak Ibu, kenapa kita sebagai pendidik itu penting untuk berinovasi? Ini latar belakangnya. Mungkin semakin ke sini Bapak Ibu dengan kemajuan teknologi rupanya juga berbanding terbalik dengan yang terjadi pada siswa-siswa kita. Mulai dari pembelajaran di kelas ada rendahnya minat peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini terlihat dari peserta didik yang ketika di dalam kelas itu kurang memperhatikan materi pembelajaran. Dan juga Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui dan kita alami bersama-sama bahwa beberapa tahun yang lalu kita juga mengalami yang namanya pandemi ya, pandemi COVID-19, di mana dengan pandemi tersebut merubah segala segi lini kehidupan kita gitu. Akhirnya mau tidak mau, cepat atau lambat kita itu bergerak ke arah digital. Dan anak-anak itu ketika melihat konten-konten yang ada di media sosial, itu mereka merasa lebih tertarik gitu. Dibandingkan ketika sekarang kita sudah mulai lagi pembelajaran tatap muka di kelas, itu mereka kurang tertarik. Karena konten-konten di media sosial itu mereka bagus-bagus gitu ya. Walaupun memang konten-konten di media sosial itu belum tentu dengan bagusnya itu benar. Ya, bagus belum tentu benar. Nah, seperti itu. Kemudian juga peserta didik itu mungkin kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran. Akhirnya dengan kurangnya terlibat dalam proses pembelajaran tersebut, peserta didik menjadi kurang berminat dalam belajar. Maka sebagai pendidik, kita penting untuk melakukan inovasi. Lalu inovasi apa yang harus kita buat? Nah, di sini saya ingin berbagi terkait inovasi yang sudah saya rancang dan sudah saya praktikkan, yang dimana tujuannya yaitu menciptakan pembelajaran yang membelajarkan, yang berpusat pada peserta didik, di mana pembelajaran yang membelajarkan adalah suatu paradigma menganggap peserta didik itu bukan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang dia itu proaktif dalam melaksanakan pembelajaran. Yang efektif bukan menurut guru, tetapi menurut cara mereka. Jadi guru itu berperan sebagai fasilitator dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengembangkan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Sudah zamannya canggih, sudah zamannya anak-anak itu bisa pegang gadget. Sebelum-sebelumnya mereka masih kaku dalam gadget-gadget, tetapi sekarang mereka sudah menggunakan HP itu sudah luar biasa. Maka guru juga jangan sampai ketinggalan. Nah, selanjutnya, inovasi yang dikembangkan oleh saya yaitu menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, dengan multimedia pembelajaran interaktif ini, peserta didik bisa belajar karena kontrolnya itu sepenuhnya ada pada dirinya. Dia bisa mencari sesuatu yang ingin dia lakukan, bisa membaca materi, kemudian juga bisa mengerjakan soal-soal latihan, dan sebagainya. Kemudian, dalam praktek pembelajaran yang saya lakukan, agar peserta didik juga terlibat aktif, saya menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Di mana model pembelajaran berbasis proyek ini adalah salah satu model pembelajaran inovatif yang menerapkan berbagai strategi yang mengarah pada peningkatan keterampilan abad 21, yaitu keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Baik, ini adalah video pembelajaran praktik baik yang sudah saya lakukan. Durasinya kurang lebih ada 6 menit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Unggul Hidayatur Rahman. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Cibabat Mandiri 5, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan berbagi praktik baik pembelajaran dengan memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Buha. Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah. Sekarang ketua kelas silakan untuk memimpin membaca doa. Doa. Di awal pembelajaran, saya memberikan apersepsi berupa pertanyaan pemantik terkait beredarnya kasus perundungan yang sedang marak di media sosial, di mana pada kesempatan pembelajaran ini, peserta didik akan mempelajari tentang materi saling menghargai sesama. Kasus bullying, tahu bullying? Nah, ini ada beberapa berita ya yang memuat kasus tentang pembulian. Ya. Sudah sekian lama, sekian kasus tidak pernah diselesaikan. Ya. Nanti setelah proses pembelajaran diharapkan kalian bisa menjelaskan makna saling menghargai sesama manusia. Yang kedua, nanti kalian mencontohkan sikap saling menghargai melalui proyek. Ya, proyeknya apa? Nanti kita akan bahas. Ya. Aktif, peserta didik diminta untuk men-scan QR Code yang ditampilkan di depan kelas. Selanjutnya, peserta didik secara mandiri membaca dan mengamati materi yang ada pada multimedia pembelajaran interaktif tersebut. Setelah mempelajari materi pada multimedia pembelajaran interaktif, selanjutnya secara berkelompok peserta didik mengerjakan LKPD yang berisi rencana aksi yang akan dibuat. Peserta didik diminta untuk membuat sebuah proyek video berupa contoh sikap saling menghargai sesama. Untuk pembuatan videonya silakan. Bagi yang mau di luar boleh, yang mau di kelas boleh. Ya, silakan. Setelah video selesai dibuat dan diedit, peserta didik mengumpulkan hasil kerja kelompoknya untuk ditampilkan di depan kelas. Penggunaan suara instan juga
Baik. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah selesai mempelajari materi tentang saling menghargai. Sebelum ditutup, ada yang mau menyampaikan apa itu saling menghargai? Ya, silakan. Saling menghargai adalah mengakui keberadaan dan hak setiap individu dalam menjalani hidupnya. Ya, betul. Ya, ada lagi? Demikian praktik baik pembelajaran dengan pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif dan model pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Bapak Ibu terkait dengan praktik baik yang sudah saya laksanakan, yaitu menggunakan multimedia pembelajaran interaktif dan juga model pembelajarannya yaitu model pembelajaran berbasis proyek. Dengan demikian peserta didik bisa melakukan kegiatannya sepenuhnya dikontrol oleh mereka, dan juga tadi terlihat bahwa rupanya peserta didik itu sudah sangat mahir dalam mengedit video karena ya mereka tontonannya luar biasa ya, lebih hebat gitu ya dari konten-konten di media sosial. Mereka memiliki inspirasi dan juga mereka bisa melakukannya dengan sangat baik. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti mungkin sesi tanya jawab disatukan saja ya Pak Rahmat. Iya, siap. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kepada Pak Muhammad Unggul yang tadi tentang proyeknya yaitu menggunakan MPI, kemudian dengan video 6 menitnya menggunakan basis QR-nya. Sebelumnya selamat datang Bapak, mentor kita nih Pak Denny. Alhamdulillah bisa hadir. Oke, alhamdulillah. Ini saya baru datang nih. Alhamdulillah Maaf ya, Bapak. baru Iya Bapak. selesai kegiatan. Gimana? Udah berapa yang tampil barusan? Baru 1 Bapak. Oke, berarti saya masih ada bisa menyaksikan yang lainnya ya. Iya. Baik, dilanjut aja dulu. Saya mau ada setting-setting dikit dulu. Nanti mungkin untuk untuk pengantar dari saya nanti aja bisa di pertengahan atau di akhir ya. Ya, siap Oke, Pak. silakan Oke, ya. Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab nanti kita satukan di sesi terakhir. Oke, selanjutnya presentasi tentang Bu Nur Hayani dari SDN Sanding Taman Kabupaten Ciamis. Mangga presentasinya terhadap sahabat teknologi berbagi dan berkolaborasi. Mangga Ibu. Baik, terima kasih Bapak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Akang Teteh, Duta Teknologi, terkhusus Kang Chen sebagai pembimbing kelompok 5. Kemudian Bapak Ibu peserta webinar, terima kasih sudah bergabung pada webinar malam ini. Izin share screen ya Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hayani dari SDN 2 Sanding Taman Kabupaten Ciamis. Untuk media sosial, bila mau berkunjung, boleh di-follow atau dilihat-lihat ya Bapak Ibu. Nah, untuk praktik baik dalam pembelajaran inovatif yang saya lakukan, sama dengan Bapak Unggul ya, multimedia pembelajaran interaktif. Karena saya melihat permasalahan yang ada di sekolah saya, itu memang banyak ya masalah yang sama mungkin di setiap sekolah. Dan saya melihat dari rapor pendidikan
Ternyata rapor pendidikan sekolah saya itu ada yang masih kuning gitu, belum hijau semua, yaitu di numerasi. Nah, karena saya guru SD kan, guru SD itu guru borongan ya, semua mata pelajaran dipelajari, diajarkan kepada murid gitu. Jadi saya harus memilih satu mata pelajaran untuk saya berinovasi gitu. Dan saya memilih numerasi itu. Meskipun numerasi itu bukan hanya matematika ya, tapi untuk penilaian numerasi kan dari ANBK ya kelas 5 gitu. Jadi saya mengambil materi matematika. Dan medianya saya pilih MPI atau multimedia pembelajaran interaktif. Nah, MPI itu yaitu suatu aplikasi komputer yang berisi kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, simulasi cara terpadu dan sinergis untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, di mana pengguna dapat mengontrol dan berinteraksi secara dinamis. Nah, kemudian kenapa harus memilih MPI? Kenapa saya memilih MPI? Nah, karena ini beberapa tujuan yang ingin saya capai. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar ya. Karena masalah utama di setiap sekolah mungkin ya kurangnya minat belajar siswa gitu sehingga guru itu harus kreatif dan inovatif. Dan saya menemukan masalah untuk pembelajaran matematika di sekolah saya untuk peserta didik saya itu kadang mereka merasa bosan, bahkan ngantuk sampai menguap gitu. Padahal itu kan pelajaran matematika yang memerlukan konsentrasi tinggi dan fokus. Nah, dengan adanya MPI ini, pengalaman belajar mereka bisa lebih menarik gitu. Yang kedua, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Ya, karena dalam MPI ini harus dibuka dengan teknologi ya, digital gitu. Apakah dengan HP atau dengan Chromebook yang ada di sekolah. Jadi bisa meningkatkan keterampilan mereka. Yang ketiga, mewujudkan situasi belajar yang efektif. Nah, dengan MPI ini pembelajaran bisa lebih efektif. Ya, berbeda dengan hanya guru ceramah gitu. Guru ceramah kemudian memberikan soal ke siswa. Nah, biasanya mereka berlomba siapa yang lebih dulu menyelesaikan soal. Nah, yang sudah menyelesaikan soal biasanya mereka malah heureuy gitu ya bermain karena sudah selesai dan yang lainnya yang belum selesai eh, mereka masih fokus dan kadang terganggu dengan yang sudah selesai sehingga tidak efektif. Nah, dengan adanya MPI ini pembelajaran bisa lebih efektif. Yang keempat itu memanfaatkan platform teknologi Kemendikbud-Ristek yaitu PMM, akun belajar dan lain-lain. Seperti kita ketahui bersama ya Bapak Ibu, saat ini sedang gencar-gencarnya pemanfaatan PMM dan akun belajar ID. Nah, dengan memanfaatkan MPI ini, kita bisa memanfaatkan PMM ya. Guru bisa mengupload MPI ini di bukti karya PMM. Kemudian murid juga bisa menggunakan akun belajar untuk membuka MPI. Dan yang kelima, memanfaatkan Chromebook. Nah, karena sudah banyak sekolah yang mendapatkan Chromebook, jadi harus dimanfaatkan seperti itu, Pak Ibu. Selanjutnya, karakteristik MPI. Yang pertama yaitu memiliki lebih dari satu jenis media yang konvergen audio atau visual ya, minimal mengkombinasikan antara audio dan visual sehingga bisa memfasilitasi gaya belajar siswa yang beragam. Yang kedua yaitu bersifat interaktif atau memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna atau siswa. Nah, siswa bisa belajar mandiri, bersifat mandiri, pengguna bisa menggunakannya tanpa dibimbing orang lain. Seperti itu. Jadi MPI bisa dibuka di mana saja, bisa menggunakan Chromebook di sekolah atau bisa menggunakan handphone di rumah masing-masing ya. Daripada banyak main game online, lebih baik siswa diberi MPI untuk belajar di rumah masing-masing seperti itu. Nah, ini contoh MPI yang saya buat, Bapak Ibu. Untuk materi kelas 5 matematika ya. Jadi ada tombol-tombol yang bisa kita tautkan dengan slide yang lain seperti itu. Dalam MPI ini anak-anak bisa mengatur kecepatan belajar mereka sendiri. Kapan mereka mempelajari materi ini, kapan mereka latihan soal. Kemudian dengan latihan-latihan soal juga bisa lebih bervariatif.
dan evaluasinya juga bisa lebih bervariatif ya, dengan menautkan ke platform yang lainnya. Nah, seperti ini. Jadi di MPI ada respon dari MPI-nya untuk peserta didik atau pengguna. Nah, untuk evaluasinya kita bisa menautkan ke platform yang lain seperti Quizzes ya. Itu Bapak. Itu contoh MPI yang saya buat dan saya praktikan ke siswa. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Program Based Learning. Pendahuluannya seperti biasa ya Bapak Ibu, memberi salam dan berdoa, menanyakan kabar peserta didik, mengecek kehadiran siswa, persepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian masuk ke kegiatan inti yaitu dengan model pembelajaran PBL. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajarnya. Siswa dibuat menjadi beberapa kelompok kecil untuk memecahkan masalah yang harus diselesaikan gitu. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau dipresentasikan. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang terakhir, penutup evaluasi pembelajaran ya. Tadi saya menggunakan Quizzes untuk evaluasi pembelajaran dan ini hasil dari pretest dan posttestnya. Alhamdulillah ada peningkatan sekitar 22% meskipun tidak besar, tapi ini cukup ya, ada peningkatan begitu Bapak. Dan dari MPI ini sekaligus dari model pembelajaran PBL bukan hanya hasil belajar yang dinilai, tapi juga proses ya Pak. Bu, dari pembelajaran berkelompok kita bisa menilai sikap peserta didik, apakah mereka sudah bisa bertanggung jawab dengan tugas masing-masing, apakah mereka sudah bisa bekerja sama, atau apakah mereka masih bekerja masing-masing gitu meskipun dalam kelompok gitu Bapak Ibu. Ada yang terakhir ada quotes. Sesederhana apapun inovasi pembelajarannya, yang penting adalah inovasi tersebut dapat menjadi solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dan sekecil apapun perubahannya, itu lebih baik daripada tidak berubah sama sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurhayani dengan presentasinya. Kalau boleh tanya Bu, itu untuk MPI-nya menggunakan apa Bu? Sangat bagus Bu bagi saya. Itu dibuat dengan Canva Pak, dengan memanfaatkan akun belajar ID. Luar biasa Ibu. Yeah. Baik Ibu, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya langsung saja saya persilahkan kepada Pak Pascal Al-Habib untuk mempresentasikannya tentang kepada sahabat teknologi, berbagi dan berkolaborasi. Kepada Pascal Al-Habib, Kabupaten Karawang, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Kedengaran suara saya, Bapak Ibu? Ya, kedengaran Pak. Iya, alhamdulillah. Soalnya barusan, mohon maaf sekali, pas awal saya tidak dinyalakan kameranya, soalnya jaringannya jelek Bapak Ibu. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat para Duta Teknologi Jabar, dan yang saya hormati Bapak Ibu sahabat teknologi serta Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa ikut dalam acara webinar kali ini yang diadakan oleh kelompok 3 ya. Baik Bapak Ibu semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Jadi ketika saya masuk pembatik level 4, saya menjadi terdorong lagi untuk terus belajar ya Bapak Ibu. Yang awalnya mungkin meninggalkan pembelajaran yang berbasis teknologi, tapi ketika sudah masuk
level 4 saya terdorong lagi untuk terus belajar dan yang mungkin awalnya tidak tahu menjadi tahu dan yang awalnya paham menjadi lebih paham lagi. Contohnya seperti membuat vlog, membuat video lagi, mengedit video lagi ya Bapak Ibu. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu semua, izin share screen. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Halo? Terlihat Sudah, ya? Pak. Sudah, Halo. Pak. Baik. Sudah, Pak. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Pascal Aesal Habib dari SMPN 1 Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Ini kali pertama saya ikut pembatik dan alhamdulillah bisa lolos masuk ke level 4. Inovasi pembelajaran yang saya ambil yaitu judulnya efektivitas penggunaan multimedia pembelajar interaktif atau biasa disebut dengan MPI terhadap hasil belajar siswa. Bapak Ibu. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini latar belakang saya mengambil judul tersebut atau media tersebut ya Bapak Ibu semua. Terdapat permasalahan kurangnya pemahaman dan semangat belajar bahasa Indonesia pada saat jam pelajaran terakhir. Jadi pas jam pelajaran terakhir bahasa Indonesia yang mungkin banyak bacaan, kadang siswa kurang semangat dan ternyata berpengaruh kepada hasil pemahaman siswa atau hasil akhir ya Bapak Ibu dari tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, peserta didik ini biasanya tertarik atau penasaran dengan teknologi yang baru. Nah, sehingga saya memunculkan MPI yang mungkin MPI ini bisa dikontrol oleh siswanya. Nah, baik, lebih jelasnya. Nah, ini pengertian MPI ya. MPI merupakan program pembelajaran kombinasi teks, gambar, video animasi, dan lain-lain yang terpadu dengan bantuan komputer atau HP digunakan untuk mencapai tujuan dan pengguna dapat berinteraksi dengan program secara aktif. Jadi peserta murid itu bisa lebih interaktif dengan belajar menggunakan MPI ya Bapak Ibu. Nah, ini model pembelajaran yang saya ambil yaitu cooperative learning. Nah, di sini model pembelajaran yang banyak digunakan untuk kegiatan belajar yang berpusat pada siswa ya Bapak Ibu semua. Nah, pembelajaran yang menekankan keterlibatan semua peserta didik melalui kegiatan diskusi dan kerjasama. Nah, baik, selanjutnya saya akan tampilkan MPI yang saya buat. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, jaringan di saya agak jelek, jadi mungkin agak lama. Baik Bapak Ibu semua, apakah sudah terlihat MPI yang saya tampilkan? Belum, Bapak. Halo. Sudah terlihat belum, Bapak belum. Ibu? Belum. Oh, belum terlihat. Belum, Pak. Belum berjalan, Pak. Oh, belum ya.
Mungkin Pak, share screen-nya diberhentikan dulu, kemudian diklik yang share screen MPI-nya. Jaringannya, mohon maaf ya Bapak Ibu semua, sekarang lagi jelek di sini. Atau saya tampilkan yang ini aja langsung. Nah, dan MPI ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada judul MPI-nya, yaitu terkait materi teks deskripsi ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada petunjuk penggunaan dan di sini ada tombol mulainya. Kenapa menampilkan pause saya? Soalnya biasanya murid itu lebih tertarik ketika melihat gurunya ada. Nah. Nah, ini tampilan petunjuk penggunaan. Jadi ada menu utama, keluar permainan, terus menu selanjutnya, kembali, dan ada tujuan pembelajarannya juga ya Bapak. Ibu. Ada menu utama, ada materi, terus enriching, dan kuis. Ini masuk ke materi. Jadi ini pengertian terkait tentang kaitan dengan daerah rawan, yaitu teks Surabi Hijau ya Bapak Ibu semua. Soalnya Surabi Hijau itu ada expression juga atau keterangan benar ketika misalnya peserta didik menjawab dengan benar, dan ketika menjawab dengan salah juga nanti ada keterangan salah. Itu mungkin akan lebih interaktif ketika peserta didik menggunakan MPI ya Bapak Ibu. Nah, ini sintang pembelajarannya. Yang pertama itu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Jadi guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pembelajaran tersebut dan motivasi siswa. Terus kemudian menjanjikan informasi, guru menyajikan informasi kepada siswa dengan demonstrasi atau lewat bacaan ya Bapak Ibu. Kemudian mengorganisasikan siswa dalam kelompok, menjelaskan siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu siswa agar melakukan transisi secara efisien. Jadi dibentuk kelompok dulu, kemudian nanti karena perangkat ajarnya terbatas ya Bapak Ibu semua, tidak semua siswa itu mempunyai HP, jadi ada kelompok yang pakai 3 HP, 2 HP, atau memanfaatkan Chromebook Bapak Ibu. Kemudian membimbing kelompok belajar. Nah, di sini guru juga tidak diam, membimbing siswa ketika belajar dan mengontrolnya juga ya Bapak Ibu. Dan terakhir
Sebenarnya sebelum ini tuh diselipkan kuis ya Bapak Ibu semua menggunakan akot, dan yang kelima itu ada evaluasi. Yang saya temukan ya Bapak Ibu semua, saya mencoba 2 kali. Mencoba 2 kali terkait materi yang itu 65, dan yang kedua tanpa menggunakan, oh iya mohon maaf sekali ini terbalik, yang tanpa NPI itu 65 dan yang pakai NPI itu ternyata ada peningkatan nilai menjadi 685. Terus kemudian antusiasme siswa juga meningkat. Ada umpan baliknya sebenarnya, tapi tidak sempat saya masukkan ya Bapak Ibu semua. Kemudian pembelajaran yang bisa saya simpulkan, pembelajaran menggunakan MPI dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Askal Al-Habib. Walaupun dalam kendala internet, tapi luar biasa semangatnya Pak. Luar biasa. Baik Bapak, terima kasih atas presentasinya dan ya. Selanjutnya saya sendiri akan mempresentasikan tentang praktik baik inovasi pembelajaran berbasis TK kepada sahabat teknologi, berbagi dan berkolaborasi. Sebelumnya izin kepada penyelenggara untuk share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk mempresentasikan apa yang menjadi inovasi bagi saya dalam latihan. Menurut saya ini adalah latihan pemberanian diri untuk berbicara. Selanjutnya di sini saya akan berbagi dan berkolaborasi. Sebelumnya salam berbagi, salam berkolaborasi. Nama saya Rahmat Hidayat dari SMA Negeri 4 Kota Bogor. Mapel yang saya ampu adalah BK-TIK yang sekarang informatika. Kenapa saya masih BK-TIK? Karena sebagian jam saya masih di kelas 12. Kelas 12 yang dimana masih menggunakan kurikulum 13. Dan di mana di sana hanya sebagai konseling untuk guru dan untuk siswa saja. Selanjutnya, ada pertanyaan yang mendalam. Mengapa sih seorang pendidik harus berinovasi? Itu pertanyaan bukan ada dalam benak saya sendiri, tapi bagi rekan sejawat, pertanyaan ini selalu ada. Dijawablah oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasannya berkata, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Sementara zaman sekarang adalah zaman era digital, bila mana kita masih menggunakan sistem ceramah, sistem menulis, penugasan, maka tidak akan lama lagi anak-anak kita akan tertinggal di era digitalisasi ini. Kemudian 3 resep menuju inovasi pun terucap dari Kementerian, Pak Menteri, Pak Nadiem, bahwasannya ada resep dalam berinovasi, yaitu fleksibilitas dan kebebasan atau otonomi untuk bereksperimentasi dan menemukan titik jalannya. Kemudian diberikan resource SDM yang cukup, pelatihan, ilmu, dan finansial. Di sini untuk resource SDM-nya pembatik jelas menjadikan pelatihan bagi kami, bagi yang mau maju, ingin belajar, dan selanjutnya adalah tujuan hidupnya yang jelas. Kemudian, kapan? Sekarang saatnya. Mengapa industri 4.0 dan society 5.0 sekarang ada pada abad kita? Siswa sendiri
harus berkembang dengan era digitalisasinya. Lalu harus diingat untuk pendidik dan harus disadari juga bagi kita semua. Mau tidak mau, suka tidak suka, pembelajaran inovatif membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan secara kritis, kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Mengapa? Karena pembelajaran inovatif ini memerlukan waktu, dukungan, dan komitmen dari semua stakeholder. Tetapi dengan adanya perubahan ini dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam pembelajaran siswa dan mempersiapkan mereka untuk sukses di dunia yang terus berubah, khususnya di era digitalisasi. Lalu sebagai pendidik, dari mana dan bagaimana cara seorang pendidik berinovasi memanfaatkan media pembelajarannya tersebut? Diawali membangun komunikasi, dilanjutkan membangun kolaborasi antar teman sejawat, kemudian diakhiri saling berbagi dan refleksi. Untuk yang membangun kolaborasi, kita melakukannya dengan teman sejawat, dengan forum-forum, dengan pembatik seperti ini. Dan untuk saling berbaginya di mana? Di PMM, di Belajar ID, dan seterusnya. Lalu menurut Mulyadi Pak Taufik, 4 langkah menciptakan pembelajaran inovatif. 1. Identifikasi kondisi sosial siswa. Karena dalam berinovatif, pembelajaran inovatif, baik digital maupun bukan, kita harus mengkondisikan sosial siswanya. Karena tidak semua siswa berkondisi ekonomi yang baik. Dari satu ke satu, bahkan dari sekolah, antar sekolah, dari daerah dan daerah, itu memiliki kondisi sosial yang berbeda-beda. Yang kedua, ajak dialog dalam merancang pembelajaran. Di sini siswa diberi hak untuk mana pembelajaran yang mereka sukai dan mana cara pembelajaran yang mereka tidak sukai. Selanjutnya, menjadikan pembelajaran siswa lebih ditonjolkan. Siswa yang aktif, siswa yang lebih energik dalam digitalisasi, menjadi guru sejawat antar temannya. Dan yang keempat, lingkungan. Melihat lingkungan, bahan-bahan yang ada di sekitar sebagai media pembelajaran. Jadi, menurut Pak Mulyadi Taufik ini mengatakan bahwa inovatif itu tidak selalu teknologi dan tidak harus menggunakan digitalisasi, tapi dengan cara menggunakan fasilitas yang ada di sekitar lingkungan dengan melihat kondisi sosial siswanya, orang tuanya, bahkan sekolahnya. Selanjutnya, apa saja model pembelajaran inovatif? Di sini banyak pembelajaran inovatif yang saya kutip dari modul-modul pembatik, karena modul-modul pembatik dari level 1 sampai level 4 itu saya coba download, kemudian saya pelajari, ternyata luar biasa di dalamnya. Namun sayangnya saya belum mempelajari semua. Mungkin akan terus saya pelajari dari model pembelajaran crossover, dari modal pembelajaran berbasis permainan, pembelajaran berbasis proyek, dan sampai dengan pembelajaran bersistem Soleh. Lalu bagaimana cara saya dan cara rekan-rekan sahabat teknologi berbagi dan berkolaborasinya? Dan dari banyak bentuk inovatif mana yang sudah saya dan rekan-rekan sahabat teknologi lakukan dalam pembelajaran? Untuk saya pribadi lebih mengutamakan yang pertama, saya mulai dari pendidik dengan mengaktifkan PMM-nya dahulu. Karena banyak pendidik yang sudah memiliki akun Belajar ID, namun masih belum diaktifkan. Apalagi digunakan di fasilitas-fasilitas PMM. Mereka bukannya tidak tahu, tapi mereka belum tahu
akan adanya bahwa PMM itu adalah gerbang menuju teknologi, menuju keberhasilan, dan di sana kita bisa saling berbagi. Di mana kita tidak bisa, di sana ada. Dan mengenalkan PMM dengan sumber dari modul 4 Pembatik yang saya baca, kemudian serta tujuan saya adalah meningkatkan nilai rapot mutu sekolah pada poin C3 tentang pengalaman pelatihan PTK. Dan saya juga pun bekerja sama berbagi informasi dengan kantor cabang wilayah 2 bahwasannya akun Belajar ID di tingkat Jawa Barat, khususnya di KCD 2, masih banyak yang belum upgrade. Maka Alhamdulillah ada peningkatan 60% dari guru dan peningkatan 87% siswa telah mengaktifkan. Maka selanjutnya tugas saya sebagai pendidik, tugas saya sebagai pembatik adalah bersama-sama merangkul bahwasannya untuk menggunakan PMM. Menurut saya PMM adalah gerbang pertama pendidik melakukan perubahan, inovasi, dan pembelajaran. Di sini ada beberapa dokumentasi yang saya lakukan karena saya di level 4 ini adalah berbagi dan berkolaborasi. Jadi sebelum ke siswa, saya terlebih dahulu menyamakan persepsi penggunaan tentang Canva. Di sini tidak memaksakan guru karena setiap guru memiliki keinginan berbeda-beda. Maka saya sendiri beserta minta bantuan ke tenaga TIK lain untuk mengadakan pendidikan, melakukan pelatihan bersama di lab komputer dengan izin kepala sekolah tentang Canva, tentang PowerPoint yang model terbaru, kemudian gamenya menggunakan Educandy dan Quizzes. Kemudian saya pribadi membantu guru-guru yang sedang melakukan guru penggerak dengan diwajibkan menggunakan Google Sheet atau web pribadi. Namun pribadi saya ketika level 3 dilaksanakan, saya melakukan media pembelajaran menggunakan Smart Application Creator. Karena mengapa saya pilih Smart Application Creator, tidak Canva, tidak PowerPoint, dan lainnya? Karena Smart Application Creator ini baru pertama saya praktekkan, maka saya ingin belajar dari Smart Application Creator, maka saya pilih Smart Application sebagai bahan aplikasi untuk membuat MPI. Bisa itu biasa, berkolaborasi itu luar biasa, berbagi dengan guru itu pasti masuk surga. Itu moto saya. Kemudian selanjutnya ini adalah Gimana sih? praktek dulu tentang pembelajaran dengan game, dengan project. Jadi guru di sini pemilihan siswa samping kanan langsung dengan kita, kemudian melakukan inovasi untuk pembelajaran. Jadi saya berbagi dan berkolaborasi terlebih dahulu dari gurunya, dari pendidiknya, kemudian saya lanjutkan kepada siswa yang ingin melakukan pembelajaran dengan games, dengan project dan model soal yang saya mau. Terima kasih, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Salam berbagi, salam berkolaborasi. Kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Itu kalimat yang saya kutip dari Lemon Snicket. Semoga kurang lebihnya dapat diterima dan menjadikan pembelajaran untuk saya di kemudian hari.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah presentasi dari saya sendiri ya tentang berkolaborasi, tentang berbagi bersama pendidik dan peserta didik. Jadi saya lebih mengutamakan terlebih dahulu ke gurunya, ke pendidiknya, karena kalau dalam sekolah hanya yang menggunakan pembelajaran digitalisasi hanya beberapa orang saja, maka perkembangan pendidikan di sekolah tersebut akan sedikit tersendat. Maka yang pertama harus itu berbagi, dilatih adalah gurunya. Itu yang menjadi harapan kami. Cukup, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga untuk selanjutnya kepada mentor kita yang selalu mendidik, yang selalu mengingatkan, kepada Pak Denny, Kang Denny, Kang Cendiantos untuk masukannya. Tapi sebelum Kang Denny, mungkin ada yang bertanya dulu. Oke. Ini yang tampil udah berapa? Yang tampil? Udah 4 babnya? Belum? Terakhir, Pak. Oh, terakhir. Oke. Mangga, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum nanti saya sekalian review ya. Oke, mangga. Silakan Pak Rahmat, lanjutkan. Baik, bila mana tidak ada yang bertanya, mungkin sudah lebih memahami. Selanjutnya kita mendengarkan apa yang itu ada pertanyaan dari Pak Aang Hermawan. Mangga Pak Aang Hermawan ingin bertanya tentang apa dan kepada siapa mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wah luar biasa nih kelompok 3 ini. Saya tertarik ke yang Pak Rahmat, yang SAC Pak. Saya kemarin coba SAC tapi tidak sampai keluar HTML. Mungkin bisa ada sedikit tips and triknya. Kemarin saya tidak bisa diekspor ke HTML-nya Pak, gagal terus. Barangkali bisa diberitahu tips trik atau bagaimana caranya Pak, sehingga dari SAC ini bisa kepublis ke HTML Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Aang, untuk yang saya lakukan memang pertama kali saya kira langsung seperti Canva awalnya. Tetapi karena saya sudah mengerjakannya, lalu bagaimana cara publish-nya? Saya gunakan publish-nya, filenya itu disimpan di Drive, kemudian saya linkkan ke TWID, nanti saya share di pesan ini. Mungkin itu caranya Pak. Jadi filenya, kemudian saya simpan, kemudian saya compile di HTML, kemudian dari HTML itu saya simpan di Google Drive, dari Google Drive itu saya masukkan ke TWID, yang dimana dia langsung terhubung dengan Google Drive-nya. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan kirimkan linknya di pesan presentasi ini Pak. Itu mungkin.
Kang. Ada lagi yang ada ditanyakan? Mungkin Pak Denny sudah tidak ada yang ditanyakan. Mangga kita Pak Denny untuk mereview tentang hasil presentasi murid-muridnya ini. Mangga Bapak. Ya, terima kasih. Kita di sini sharing bersama ya, termasuk saya juga belajar dari Bapak Ibu semua. Dan tadi mohon maaf saya datangnya terlambat karena tadi di perjalanan saya habis selesai kegiatan, baru saja berkegiatan bersama Seakis dan dihadiri Bapak Direktur di Kemensus ya, sama Direktur Seakis terkait dengan yang berkaitan dengan kegiatan kita kali ini juga ya, tadi disampaikan oleh Pak Rahmat dan mungkin juga dari rekan-rekan yang lainnya terkait dengan PMM ya, tadi ada yang membahas juga tentang PMM bahwa di kita guru-guru masih kurang kurang mengeksplor atau masih kurang banyak yang mengakses PMM, dan di sana kan udah sangat lengkap. Info terbaru nanti kementerian katanya mau buat ini ya, karena berkaitan sekarang itu yang lagi isu yang lagi panasnya itu global warming ya, atau perubahan iklim. Jadi akan ada mungkin semacam kayak modul atau apalah tambahan di PMM-nya terkait dengan perubahan iklim ini, karena ini mungkin sifatnya segera gitu ya. Jadi mungkin salah satunya adalah dengan menambahkan muatan-muatan sains, makanya tadi kerjasamanya dengan Seakis. Jadi akan ada hal yang baru mungkin nanti di PMM. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lihat tadi mayoritas yang dipresentasikan itu adalah penggunaan MPI ya. Penggunaan MPI. Tadi yang pertama tadi siapa? Pak Rahmat? Pak Hafiz, Pak. Pak Hafiz. Pak Hafiz. Ada 5 ya? Ada 5 kan? Ada 4. 4. Pak Hafiz, Bu Nur, Pak Pascal, sama saya sendiri, Pak. Oke, yang Pak Hafiz tadi sama dengan ininya tentang ini juga ya? MPI juga ya? Pak Ya. Pak Unggul. Pak Unggul, Pak Hafiz. Oh, yang pertama tadi ada Pak Hafiz, ada pembukaannya. Langsung saya, Pak. Oh, oke. Yang pertama Pak Unggul, bukan Pak Hafiz ya, Pak Unggul. Oh, Pak Hafiz, Pak Unggul. Saya kaget kok Pak Hafiz. Nanti tadi belum buka. Sekarang Pak Hafiz nggak ada ya, hadir? Kayaknya lagi ada kegiatan mungkin ya Pak Hafiz juga. Sepertinya ya di kementerian lagi sibuk-sibuknya. Bagaimana meningkatkan aktivasi akun belajar ID, juga PMM, Chromebook, dan sebagainya. Nah, terkait MPI, satu hal yang saya garis bawahi ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti menggunakan aplikasi MPI atau mau bikin MPI gitu, pastikan Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang bisa digunakan terus menerus gitu ya. Jadi tidak hanya satu kali event aja udah gitu bisa digunakan lagi. Kan kebanyakan aplikasi seperti itu ya, aplikasinya karena berbayar atau aplikasinya ada lifetime tertentu, hanya bisa diakses sampai berapa hari, nah gitu ya. Nah, yang bagusnya itu Bapak Ibu kalau mau bikin MPI itu ya pakai aplikasi yang berbayar misalnya. Berbayar itu bagus pasti, karena kan kita bayar ya. Kalau bayar pasti aplikasinya bagus gitu. Nah, akan tetapi Bapak Ibu jangan berkecil hati ya, kalau misalkan nggak bisa nih kita beli lisensi gitu ya. Nah, jangan pakai krekan ya Bapak Ibu ya. Nanti produk atau hasil dari Bapak Ibu yang buat nanti jadi kurang keberkahannya.
Jadi gunakan aplikasi yang legal ya Bapak Ibu ya kalau mau pakai MPI. Ada banyak ini ya, ada banyak cara sih sebenarnya kalau Bapak Ibu nanti menggunakan aplikasi MPI supaya bisa menggunakan aplikasinya secara nyaman gitu ya, tenang, pakai aplikasinya juga produknya tapi juga nggak kalah bagus dengan aplikasi yang pro ya. Contohnya tadi ada yang pakai Google Sites ya, dengan interaktivitas yang lain misalkan dengan Lumi ataupun dengan dengan aplikasi eksternal yang lain yang memang sifatnya free gitu ya, yang free. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu punya dana lebih bagus beli. Nah, itu ya, beli. Ini saya contohkan seperti ini ya. Kemarin itu saya pernah bikin, mungkin udah pernah lihat ya? Udah lihat belum? Di web Bapak. Bentar ya, saya coba. Ini saya mengenal MPI ini dari waktu pembatik ya. Waktu pembatik dulu. Jadi saya dulu bikin MPI itu menggunakan apa ya, SAC kalau nggak salah ya, SAC atau apa saya lupa lagi lah aplikasinya. Nah ini saya bikin, kalau yang ini saya bikin pakai Google Sites. Kita lihat ya, masih bisa diakses nggak? Oke, nah ini agak delay ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kalau misalkan pakai aplikasi yang berbasis web seperti ini, pastikan si aset-asetnya itu nggak berat ya, nggak berat. Biasanya kalau orang ketika buka link kemudian bukanya lama gitu ya, nah itu suka di skip kalau lama dilewat gitu. Jadi pastikan semuanya ringan gitu ya, semuanya ringan. Nah ini seperti ini, kita lihat ada animasinya dan ini saya bikin menggunakan site Canva untuk aset-asetnya seperti animasi kayak gini. Tadi juga saya lihat Pak itu udah bagus ya untuk itunya. Nah kemudian untuk interaktivitasnya atau ciri khas MPI kan ada interaktifnya gitu ya. Itu kita bisa gunakan yang eksternal seperti menggunakan Lumi gitu ya. Oke. Dan pastikan ketika nanti misalkan aplikasinya tuh berbasis web atau berbasis aplikasi, pastikan di handphonenya itu tidak tidak aneh tampilannya ketika dibuka di handphone ya, tidak aneh. Pastikan Bapak Ibu bikin aplikasinya responsif, dibuka di desktop atau dibuka di handphone itu tampilannya enak dilihatnya gitu ya. Oke, nah ini contoh yang saya bikin ya. Ini saya bikin berapa hari ya, sekitar 3 harian lah untuk bikin ini. Untuk aset-asetnya Bapak Ibu bisa nyari di Canva gitu ya. Oke, sebentar saya stop dulu. Terkait dengan yang lainnya, penampilan sudah cukup baik ya. Masalah kendala itu kendala jaringan, kendala sound dan sebagainya itu bagian daripada dinamika ketika kita melakukan presentasi secara daring ya, pasti ada aja kendalanya. Saya pun sering mengalami kendala demikian. Nah, mungkin nanti ada tipsnya ketika kita mengalami masalah, pastikan ada rekan yang membackup gitu ya, pastikan ada rekan kita yang membackup. Dan ketika nanti misalkan moderatornya tidak ada, malah lost kontak, nah nanti pastikan harus ada yang membackup itu semua ketika kita melakukan sesi webinar. Di antara Bapak Ibu di sini ada yang sering melaksanakan webinar di PMM? Bisa raise hand atau pernah gitu? Belum pernah. Kenapa belum? Alasannya coba ketik. Kenapa belum pernah menyelenggarakan kegiatan webinar di PMM? Silakan coba. Atau mau langsung ini menyalakan mikrofonnya boleh ya. Oke. Alasannya apa Bapak Ibu belum mencoba
membuat sesi webinar sendiri di PMM? Ya, ayo, nggak ada yang bersuara nih. Boleh tahu? Karena saya udah buka rapot PMM saya ya, mungkin Bapak Ibu udah pernah buka ya. Rata-rata itu rata-rata kurangnya itu di mengikuti kegiatan webinar gitu ya. Belum punya ilmunya, oke, belum punya ilmu. Berarti bagus nih kalau nanti ada webinar transfer ilmu bagaimana mendesain sebuah webinar gitu ya. Desain sebuah webinar. Jadi Bapak Ibu, tapi udah ada yang udah ini ya, udah pernah siapa nih? Bu Fitri ya? Mana Bu Fitri? Iya, ada Bu Fitri? Ada Pak, izin. Oke, Bu Fitri berarti udah punya komunitas nih ya. Udah ada komunitas internal belajarnya Pak. Oke, udah berapa internal belajar di sekolah atau komunitas internal di kabupaten kota atau di mana wilayah? Kemarin jadi pemateri di komunitas belajar sekolah Pak, terkait tentang eksplorasi rapor pendidikan. Oh, tentang rapor pendidikan, dan itu dibuka juga di PMM untuk sesi webinarnya gitu ya? Iya Pak, direkomendasikan gitu untuk yang lingkup sekecamatan sama sekabupaten, alhamdulillah banyak yang mengikuti. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti mau mengadakan webinar nih seperti ini, ya pastikan Bapak Ibu juga buka sesi di PMM. Artinya nanti tidak hanya berdampak terhadap circle kita di sekolah ataupun misalkan di MKMP, tapi juga bisa berdampak di seluruh Indonesia. Saya seringkali mengadakan webinar. Webinar ini penyelenggaranya di Kabupaten Bandung Barat. Tapi yang hadir malam-malam itu ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa Tengah, Jatim, Kalimantan ya, sampai di Sumatera. Itu ketika saya buka sesi webinar yang memang dengan judul yang menarik gitu ya, itu biasanya banyak yang ikut gitu ya, banyak yang ikut. Nah, jadi nanti kalau untuk sesi bagaimana transfer ilmunya mungkin, nah sekarang ini salah satu contohnya latihannya di sini Bapak Ibu ya. Nanti suatu saat Bapak Ibu bisa membuka sesi webinar sendiri di PMM, kemudian nanti bisa berbagi seperti ini. Jadi tidak hanya nanti setelah Bapak Ibu berbagi di sini udah gitu berakhir aja gitu ya, tidak pernah berbagi lagi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa nih nanti membuat sesi webinar sendiri di PMM sehingga berbaginya bisa kapanpun ya, dengan lingkup yang lebih luas gitu ya. Oke, nah ini tantangannya mungkin nanti kita coba nih ya buat webinar, bagaimana judulnya webinar apa ya, tips trik atau apa ya, atau pelatihan sehari mendesain webinar dengan cepat gitu ya, seperti itu. Siap, Pak. Siap ya. Nah, yang bagus itu gini ya sesi webinarnya ya. Jadi semuanya tertata, terjadwal dengan rapi. Gunakan Google Calendar. Jadi kita kalau mau bikin sesi webinar selama sebulan, tanggal berapa, gunakan Google Calendar. Seperti sekarang Google Meet ini Google Meet-nya ini tidak dibuat mendadak ada Google Meet-nya, tapi dibuat dengan Google Calendar. Ya, dari jadwalnya. Yang kedua, flyernya bikin template khusus untuk misalkan 1 bulan itu pakai template itu gitu ya. Bisa diedit bareng-bareng oleh tim pakai Canva ya atau Google Slide ya. Kemudian sertifikatnya Bapak Ibu bisa bikin otomatis ya, menggunakan AutoCreate. Ketika peserta sudah mengisi daftar hadir, kita klik run untuk sertifikat, itu langsung tercetak secara otomatis. Ya, untuk undangannya sudah di PMM atau kita bisa share di media sosial. Nah, itu sebenarnya ada banyak trik ya untuk supaya bagaimana si webinar ini bisa lebih berimbas gitu ya, lebih berimbas terhadap banyak orang. Dan ada tips yang lain ya selainnya itu. Nah, bagaimana menghubungkan streaming ke YouTube dari Meet ini ke media sosial ya, ke YouTube, ke Facebook langsung atau ke media sosial yang lain. Oke, itu saja mungkin dari saya ya. Mohon maaf apabila terlalu panjang lebar. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Tadi ada yang ngerasain ya tadi. Siapa? Bu Indah siapa? Enggak.
Pak Pascal ada ini, Pak Pascal mangga mau Ya, bertanya. saya boleh bertanya enggak? Tapi sebagai ke Kang Denny Mangga, mangga. terkait tadi masalah webinar, nggak apa-apa ya narasumber bertanya ke mentornya? Oke, boleh. Kita kan saling berbagi Ya. di sini. Baik, Kang Denny, sebenarnya saya suka ngadain bukan webinar ya, seminar secara offline. Soalnya saya mungkin pengurus juga di Komisariat Rengas Dengklok Karawang, tapi baru kemarin saya coba buat kombel di PMM. Nah, syaratnya yang pertama nyelesain aksi ya, Kang Denny. Betul. 3. Ya. Nyelesain aksi buat komunitas belajar. Oke, saya udah memenuhi syarat pertama, udah bisa buat MGMP Rengas Dengklok. Kemudian pas mau ngadain webinar, ternyata harus ada syarat lagi ngerjain aksi lagi. Nah, saya juga udah ngerjain aksi yang kedua. Nah, yang jadi permasalahan saya, bagaimana cara supaya webinarnya itu bisa rame, Kang Denny. Terus bisa kerjasama dengan badan yang mungkin kedinasan. Soalnya kalau yang ngadain komisariat kan belum ada badan secara hukumnya, ya, Kang Denny. Caranya ngadain dengan badan seperti BLPT atau badan dinas yang lain supaya sertifikatnya diakui, Kang Denny. Itu yang saya ingin tanyakan. Bagaimana caranya gitu. Sama semuanya rawat. Atur nuhun. Oke, baik. Terima kasih sami-sami. Tadi ya untuk persyaratan bikin webinar memang ada persyaratannya. Jadi kita nggak bisa langsung bikin daftar gitu ya, bikin komunitas lalu bikin webinar. Jadi untuk bikin komunitas mungkin siapa aja bisa bikin ya. Tapi ada beberapa persyaratannya, yaitu harus tuntas sampai ke aksi nyata. Berapa topik ya? 3 atau 4 topik? 3 topik kalau nggak salah ya. Ada topik kurikulum topik Merdeka Belajar ya, topik apa lagi? Sampai ke topik perencanaan. Merdeka sama merencanakan kemarin. Sama merencanakan ya, perencanaan itu ya 3 itu. Pembelajaran. Nah, betul. Jadi kalau itu sudah tuntas, Bapak Ibu bisa bikin komunitas ya, dan bisa bikin webinar ya. Bisa bikin webinar. Nah, bagaimana supaya banyak pengunjungnya webinarnya ya, Bapak Ibu punya media sosial. Gunakan jejaring media sosial termasuk juga di grup WhatsApp ya. Dan jejaring media sosial yang lainnya. Jadi kalau pengen banyak ya itu. Tapi jangan lihat banyaknya gitu ya. Tapi lihat juga bagaimana kualitas webinar itu sendiri. Jadi kalau misalkan nanti webinarnya menarik gitu ya, menarik orang lain, insya Allah nanti akan ada banyak pengunjung ya. Seperti saya kemarin bikin webinar tentang P5. Kebetulan memang lagi waktu itu memang lagi musim P5 gitu aja, dan banyak yang belum tahu tentang P5. Kita bikin judul nih karena di sekolah-sekolah banyak pertanyaan tentang P5 itu sendiri. Dan saya kira pengunjungnya akan sedikit ya, tapi ternyata membedak waktu itu pengunjungnya untuk kegiatan webinar yang saya selenggarakan. Jadi pilih momen-momen tertentu yang memang lagi dibutuhkan gitu ya. Kira-kira ini kayaknya butuh nih tentang webinar ini. Atau yang lagi viral, kita bahas yang ini nih lagi viral. Nah, itu untuk tipsnya supaya webinar kita nanti banyak pengunjungnya ya. Kemudian kalau bekerja sama dengan yang lain, itu tergantung daripada jenis webinar kita atau konten atau isi webinar kita juga. Bisa nggak kita misalkan bekerja sama dengan yang nggak usah jauh-jauh ke Pusdatin ya, misalkan di lingkungan kita sendiri dengan MGMP misalkan ya, atau dengan dinas pendidikan. Misalkan kalau dengan dinas pendidikan kira-kira ada nggak dengan kaitannya dengan dinas pendidikan. Misalkan kita mau bikin webinar tentang peningkatan aktivasi akun Belajar ID. Nah, itu pasti mungkin kerjasama dengan dinas pendidikan kabupaten kota. Itu kayaknya dinas mungkin mau ya, karena mereka juga membutuhkan untuk bagaimana meningkatkan progres daerahnya gitu ya. Jadi mungkin tipsnya yaitu kalau mau cari relasi ya pastikan mereka juga
ada kebutuhan dengan kitanya. Itu mungkin cukup ya. Nuhun Kang. Oke, sami-sami. Enggak, ada lagi yang mau bertanya? Ada waktu 5 menit lagi sebelum kita tutup. Bapak, Ibu, sahabat teknologi. Nggak ada kayaknya, Pak. Oh iya, nanti ini ya, sesi ini kan ada link daftar hadir, tidak pastikan yang hadir di sini semuanya mengisi, karena nanti reportnya itu akan Bapak Ibu laporkan di blognya masing-masing. Berapa jumlah pengunjungnya, berapa apa tuh yang mengikuti sampai akhir dan sebagainya. Pokoknya nanti dijelaskan lah di blog Bapak Ibu, karena nanti akan ya salah satu kriteria ini pengimbasan kita ini berimbas atau tidaknya itu dari situ, dari jumlah pengunjung ya dan sebagainya. Oke. Itu ya. Oke. Ada yang bertanya lagi sebelum kita tutup? Pak Pascal. Oke. Baik, untuk kelompok 5. Kelompok 5 pembatik ya level 4 tentang sahabat teknologi, berbagi dan berkolaborasi dengan tema praktik baik inovasi pembelajaran berbasis TIK. Insya Allah telah berjalan dengan baik, lancar, walaupun ada gangguan sedikit, itu adalah teknis tapi bisa diatasi. Untuk penutupan kita ucapkan alhamdulillah acara ini telah terlaksana. Mungkin kita tunggu lagi nanti tentang diklat-diklat yang lainnya, tentang diklat yang ada di sahabat teknologi ini, kemudian tentang siraman-siraman ilmu-ilmu Pak Denny. Soalnya saya lihat Pak webnya itu mantap gitu Pak, dan banyak portofolionya. Mungkin itu yang menjadi akhir kata. Kita akhiri pembatik ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pembatik untuk presentasi sahabat teknologi ini kita tutup. Hatur nuhun sadeananya. Oke. Hatur nuhun Bapak, hatur nuhun ilmu-ilmuna. Hatur nuhun Kang, hatur nuhun Bapak Ibu. Izin keluar, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.